bisa belajar ber-LOP sejak dini dengan salah satunya adalah pondasi buka perisai, yaitu berhati-hati dari dosa atau mendekati Allahnya sebagai pemilik dari Maha pemilik cita-cita mereka. Wah, keren banget ya, Bun ya. Jadi kalau Pak Nas kan ngajarin kita resolusi 2021 tuh ya, ada bidang spiritual, kepribadian, terus keluarga. Nah, ini juga sama. Iya, apalagi edisi yang cetakan kedua, ini lebih oke banget dari yang ini. Jadi disempurnakan terus ya. Jadi jangan lupa kalau nyari komik kita. Tenang Bunda. Sekarang ini komik ini katanya sudah ada di seluruh Gramedia di Indonesia. Iya, betul sekali ya. Jadi ayah bunda yang mau itu bisa cari di Gramedia terdekat ya di kotanya ya. Karena ketika anak-anak itu diajarkan bagaimana ber-LOP, di komik ini dijelaskan mau nggak mereka meraih impian dengan cara yang ajaib, atau mau pakai cara yang ajaib atau pakai cara biasa. Karena kalau cara biasa jalannya kayak keong, tapi kalau cara ajaib jalannya kayak kereta, wus 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 gitu. Cuman nih ada cumannya Bunda. Ada cumannya. Apa tuh Bun? Ketika sang anak ajaib punya cita-cita LOP dan impian, biasanya diganggu sama diganggu. Mau tahu diganggu sama siapa? Sama siapa Bunda? Tokoh-tokohnya kita tampilkan lagi tuh Terna di komik ini. Oke, selain tokoh-tokoh komiknya juga di komik ini dijelaskan tentang kenapa anak-anak dihambat gitu loh. Ya, jalan untuk mengejar cita-citanya yang tadi mau jadi anak baik, anak ajaib itu ternyata ada yang mengganggunya. Ada ya Bun? Ada. Mau kenalan nggak? Boleh Bun, siapa? Saya juga penasaran. Jadi tokoh-tokoh komiknya selain yang tadi kita sebutkan, ada tokoh-tokoh komik yang dimana di sana tuh diceritakan tentang adanya Raja Setan. Ternyata Raja Setan ini punya pengikutnya. Ya, karena dia sendiri punya visi misi. Bagaimana? Nggak cuma manusia yang punya betul visi sekali. misi. Betul sekali. Nggak cuma manusia yang punya visi misi. Ternyata setan itu punya visi misi bagaimana menyesatkan anak-anak ajaib. Nah, coba Bunda dijelaskan sama ayah Bunda di rumah sahabat Matanya Rezeki, apa visi misinya si setan untuk mengganggu anak-anak kita? Iya, karena gini kan, anak ajaib itu kan punya dream, betul nggak? Betul. Ya. Sedangkan mereka keganggu pada saat mau mencapai dreamnya. Kadang-kadang mereka mendekati yang namanya perisai. Nah, ternyata perisai itu ada penyebabnya. Ada yang membisikin tuh. Nah, makanya pengen prestasinya bagus, impiannya oke. Tapi mereka masih perisai-perisai nih anak-anak nih. Perisai versi anak-anak versi apa anak-anak. aja Bun? Oke, kalau di komik ini kita jelaskan anak-anak yang malah sholat atau belum rajin sholat, terus belum baik kepada orang tua, masjid, atau durhaka gitu ya. Lalu jauh dari Al-Quran nih, nggak mudah untuk menghafal, mengaji tuh kayaknya males banget, nggak semangat. Gadget ya Bun. Yes, betul lagi. Terus udah gitu anak-anak yang kikir, belum rajin bersedekah, ya. Terus selanjutnya main HP-nya berlebihan. Itu lagi. Perasaan main HP berlebihan nggak cuma anak-anak deh. Itu perisai kita juga deh. Iya, tapi kita suka ada ngelesnya Bun. Kerja gitu kan. Oke. Terus ada perisai anak-anak yang mulai remaja biasanya merokok. Iya, betul. Mulai pacaran suka-sukaan ya. Lalu berkata kasar, kotor, ngeprank, bully. Nah, itulah adalah bagian dari perisai-perisai teman-teman anak-anak kita tuh. Makanya kita ajarkan bahwa itu sebenarnya perisai yang akan menghambat impian teman-teman menjadi lambat gitu. Dan ternyata perisai itu ada yang ngebisikin. Apalagi mereka kan nggak tahu Bun bahwa itu perisai kalau nggak orang tuanya yang ngasih tahu kan. Betul. Nah, akhirnya kita di situ tampilkan tokoh-tokoh visi misinya setan. Biar apa? Biar anak-anak kita dan orang tua yang membaca komik ini tahu, oh siapa ya yang ngebisikin anak-anak kita ya atau kita nih untuk tidak berbuat baik. Ya, salah satunya adalah tokoh waswasa. Siapa dia Bunda? Waswasa. Mau tahu job desk-nya? Mau tahu. Waswasa ini, kenalin ya, aku adalah waswasa. Hobiku membisikkan keraguan pada manusia ketika melakukan ibadah ke Allah. Atau membisikkan keraguan pada saat berbuat kebaikan atau beramal soleh. Wahai teman-teman, ya, pernahkah melakukan ini? Pertama, saat azan subuh berkumandang, ketika kita dibangunkan, malah marah-marah, bahkan nendang-nendang kepada orang tua yang sudah membangunkan
untuk sholat subuh. Pernah? Oh, ternyata itu kerjaannya si was-wasa ya Bun. Iya, karena ngebisikin gini was-wasanya. Tidur, tidur, jangan sholat subuh gitu. Kalau orang tua gimana Bun kalau diganggu was-wasa? Sama. Aduh, jadi malu. Ya, pernah ya, pernah. Belum sadar kalau si was-wasa. Iya. Kalau udah sadar mah tobat. Tapi job desk-nya nggak cuma sampai situ was-wasa. Oh, ada lagi? Ada lagi. Pernah nggak saat mau sholat tahajud, niat nyalain alarm, alarmnya nyala, terus dimatikan deh. Tidur lagi dengan bilang 5 menit lagi. Pernah? Tutup muka dulu Bapak Ibu. Tuh, adik-adik pernah nggak? Teman-teman pernah nggak? Pernah ya? Nah itu dibisikin sama was-wasa. 5 menit lagi, dingin, tidur aja, jangan udu. Pernah? Pernah. Ya itu. Terus kita akhirnya kesiangan. Nggak jadi lagi tahajud. Nggak jadi. Tahu-tahu subuh. Subuh, mending subuh. Tahu-tahu pagi. Ya ternyata dibisikin sama itu tuh. Yang ketiga. Yang ketiga apa lagi? Pernah nggak mau sedekah uang jajan, ragu-ragu nggak sedekah karena takut uang jajannya habis. Jadi nggak jadi nolongin temen deh. Enggak. Sama berbuat baik kepada anak yatim. Itu kerjaan si was-wasa. Ini nih. Si was-wasa ya, Bu? Yes, betul sekali. Dan pernah nggak mau beramal soleh bantuin temen, nggak jadi, masih ragu-ragu, malah jadi mentingin diri sendiri. Pernah? Pernah. Dan kata was-wasa, selamat. Kamu jadi bestie aku. Kamu jadi bestie aku Ya. dan masuk perangkapku, kata was-wasa. Gitu Teh Erna. Oh ya Allah. Ya? Ya. Nah ini baru toko pertama. Baru toko pertama. Ada banyak tokonya Bun Ada. ya. Kenalan lagi yang kedua. Yang kedua siapa Yang lagi kedua. tuh Bun? Ya, yang kedua namanya Adawah. Adawah. Dia tugasnya ngapain Bun? Kita penasaran nih. Tugasnya? Oke. Kenalin dulu ya. Kenalin. Hai, aku Adawah. Hobiku membisikkan manusia dengan membakar amarah mereka dan saling bermusuhan satu sama lain. Biasanya Adawah masuk lewat pikiran manusia yang berupa asumsi diri yang sebelumnya dibisikin oleh aku. Pernah nggak kamu merasakan ini? Pertama ya, kamu pernah nggak sebelumnya kamu baikan nih sama teman kamu jadi bestie ya, tapi ada yang bikin kamu bermusuhan sama dia jadinya karena dibisiki hal yang enggak tentang bestie kamu. Pernah enggak? Pernah. Oh, Itu kerjaannya aku. Aku nggak suka kalau ada orang Islam berbaikan. Oh, jadi ngebisikin asumsi gitu ya, Bun? Yes. Pernah? Di teman di sekolah baik-baik aja tuh jadi musuhan gara-gara dibisikin sama teman yang lainnya. Hati-hati ya, itu dibisikin Adawah. Wow. Terus pernah nggak ya kamu ngomongin orang alias gosip tiada henti dan gibahin sampai nggak kenal waktu? Aku lagi bisikin kamu biar kamu bergibah terus gitu. Astagfirullah. Apalagi banyak ibu-ibu tuh ya Bun. Majelis ini bestinya. Ya. Selanjutnya pernah nggak kamu membuli atau bertengkar atau ngeprank-kempreng ya sama kakak kamu, adik kamu, orang tua dan teman-teman bestie kamu sampai kamu dendam, dengki dan dongkol? Pernah? Pernah. Itu kalau ada kakak adik jadi berantem ya udah nih berhasil. Ternyata bisikannya si Adawah ya Bun. Selamat ya, itu tandanya kamu jadi bestie aku, kata Adawah. Gitu Kak Erna. Ya Allah, kamu. Nah, sebenarnya masih banyak ya di toko komik ini. Ada siapa ya? Ada takwib ya. Takwib ini tugasnya membisikkan manusia dengan menakut-takuti dengan rasa takut ya. Lalu ada lagi ya yang namanya tamani tuh, tamani nih ya. Lalu ada yang tugasnya membuat manusia itu memiliki hayalan dan angan-angan kosong. Contohnya siapa? Punya LOP, punya dream tapi nggak pernah mantesin diri. Jadi pengennya keajaiban tapi nggak mau mantesin diri, tapi nggak mau buka perisai. Nah itu ternyata dibisikin oleh yang namanya tamani, angan-angan kosong. Nggak dijalanin sunatullahnya ya Yes, betul. Lalu ada tajin juga, lalu ada sodun. Seperti apa tugas mereka? Baca aja deh ya. Jadi akhirnya tahu bagaimana mengajarkan diri kita dan keluarga kita berhati-hati dari dosa.